Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Al-Fatah. Selamat pagi Ibu-ibu. Selamat pagi Bapak-bapak. Oh iya, ada Bapak juga. Jadi selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pagi hari ini telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam kegiatan kita rutinitas tiap bulan. Ya, kebetulan saat ini kita mulai dengan pembahasan modul 1 sesi 1, yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Sebenarnya ini ada beberapa modul, Bu, di pembelajaran P2K2 ini. Tapi yang awal kita bahas dulu modul 1. Di modul 1 ini ada beberapa sesi, ada 4 sesi ya. Jadi di 4 sesi ini, yang pertama yang akan kita bahas adalah menjadi orang tua yang lebih baik. Yang sesi kedua adalah memahami perilaku anak. Kemudian yang ketiga adalah memahami cara anak usia dini. Kemudian yang terakhir adalah membantu anak sukses di sekolah. Paham Bu ya sampai sini ya? Paham. Bapak paham ya? Paham Pak. Oh ya. Alhamdulillah. Jadi di dalam modul ini nanti ada permainan, ya, terus menonton TV dan menonton film dan lain-lain ya. Kemudian saya ingin bertanya nih kepada peserta yang ada di sini ya. Di sini ada Ibu Zuhrotul, ada Ibu Amina, ada Bapak Lutfi ya. Saya ingin bertanya nih kepada Bapak Lutfi. Bapak, kenapa sih kita ini harus menjadi orang tua yang lebih baik? Ya, agar anak bisa niru kita. Agar anak bisa meniru kita. Luar biasa baik ya. Nah, tepuk tangan untuk Bapak Lutfi ya. Jadi terima kasih Bapak Lutfi atas pendapatnya. Lalu berikutnya adalah mengapa kita memang harus menjadi orang tua yang lebih baik. Kita di sini akan belajar bersama bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Karena orang tua yang lebih baik akan membesarkan anak yang hebat. Ini Bu ya tujuannya Bapak ya. Kemudian ini ada beberapa pembahasan juga, yaitu adalah kita akan bahas mengenai hak pengasuhan anak. Jadi di dalam hak pengasuhan ini ada beberapa poin, yaitu hak apa Bu? Hak itu, hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Kemudian juga kalau ada hak berarti ada kewajiban. Kewajiban itu apa? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kalau kita dalam pengasuhan anak itu kita harus mengutamakan yang namanya hak dan kewajiban. Itu ya, Bapak. Ya, kemudian pengasuhan dan disiplin yang positif. Ya, jadi saya ingin mengajak sebentar Bapak dan Ibu untuk berpikir sejenak, mengingat pengalaman ya saat jenengan ini diasuh ketika masih kecil ya. Kemudian jenengan bentuk beberapa kelompok untuk diskusi 4 atau 5 orang ya, untuk menyampaikan pengasuhan yang berkesan yang pernah mereka terima waktu masih kanak-kanak. Saya beri waktu 30 detik dari sekarang ya. Monggo. Sudah Pak? Sudah Bu? Sudah. Ya. Nah, jadi di proses ini ya saya juga ingin bertanya, kira-kira apa masa-masa kecil yang pernah jenengan rasakan? Saya kepingin tanya kepada Bapak Khairul. Oke. Waktu kecil itu Pak, bapak sama emak itu tukaran terus. Tukaran. Berkelahi Pak. Tukaran. Oh, berkelahi ya. Habis maghrib biasanya. Habis maghrib. Kalah Ibu. Ibu kalah. Terus gimana Pak Khairul? Ya saya marah-marah Pak, tiap hari marah toh. Karena kasihan. Kasihan. Kok nggak ayah saja yang kalah. Kok nggak ayah saja yang kalah? Lucu jenengan ini Pak ya. Terus sekarang ini jenengan kalau sama istrinya di depan anak itu gimana?
dari pelajaran yang jenengan ambil orang tua yang dulu? Oh ya, saya kasihan anak. Takutnya anak dendam. Akhirnya kalau saya mau berkelahi itu sembunyi Pak. Biasanya numpang rumahnya tetangga itu. Oh gitu Biar ya. nggak Bagus kelihatan anak. Ya. Terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Bapak Khairul. Kita beri tepuk tangan Ibu ya. Nah, jadi ini merupakan contoh yang baik dari Bapak Khairul. Dia melihat apa yang tidak bagus ya saat beliaunya masih kecil dan tidak diterapkan. Jadi ya pasti ya juga ada plus minusnya. Tapi kalau kita usahakan, kita di hadapan anak kita tunjukkan yang baik-baik saja ya. Jadi kemudian yang ibu-ibu mulai mulai bosen nggak? Ya bosan Pak, bosan teman. Bosen ya. Jadi ini ada beberapa yang ingin saya lakukan bersama bapak dan ibu supaya jenengan ini tidak bosen, supaya rileks. Saya boleh minta bapak dan ibu berdiri? Oh ya berdiri. Ini Bu ya, ada beberapa permainan. Kita melatih fokus. Nanti kalau saya bilang jenengan gerakkan. Saya bilang jenengan yang gerak ya. Coba ya, kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, paham Bu ya? Paham. Kan tahu mana yang kepala, mana yang pundak, lutut dan kaki. Ya Bu ya, saya ngapa-ngapai. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Loh, bener Bu? Pundaknya kelewatan Pak. Pundaknya kelewatan. Kaki. Nah, kita ulangi ya sekali lagi, lebih fokus. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Loh, kok kepala Pak? Loh, oh ini kepala ya? Iya lupa. Oke. Ya wis, nggak apa-apa, sudah. Oh iya. Duduk dulu. Jadi, kenapa saya tadi nyoba melatih fokusnya bapak dan ibu? Kepala, pundak, lutut, kaki. Maksudnya itu tadi kita untuk penerapan di keluarga kita, kepada anak kita, kepada istri kita juga. Nah, maksudnya itu adalah apa yang kita lakukan berarti itu yang harus kita. Nah, apa yang kita ucapkan berarti itu yang harus kita lakukan. Jangan bilang A tapi yang dilakukan B. Ya, gitu Bu ya. Misal anakku ayo sholat, misal ya. Anakku ayo mengaji, misal ya. Tapi bapak atau ibunya menonton TV. Nah, ini yang tidak bagus. Ya, jadi anak itu akan melihat. Oh ya, contohnya seperti ini. Bapak dan ibu bilang sholat, ya bapak ibunya ya sholat. Tapi kalau bapak ibunya bilang, ayo le sholat, ya ayo nak sholat. Ternyata bapak ibunya nonton TV, ya. Jadi anak sendiri yang merekamnya ya itu tadi nyontoh, nggak sesuai dengan apa yang dikatakan. Mungkin itu Bu ya. Iya. Mengenai mengasuh ya. Iya. Dan mendidik anak ya. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi di sini mungkin itu Bu ya. Ada yang ditanyakan Bu? Ada Pak, ada. Apa? Ayo Pak Lutfi. Iya. Mau bertanya. Gimana Pak? Anak saya kan pinginnya nyuntuh saya Pak. Tapi anak saya itu suka ngaji Pak. Padahal saya nggak suka ngaji. Itu bagaimana? Gak apa-apa. Jadi anaknya Pak Lutfi itu kepinginnya untuk Pak Lutfi yang sebagai bapaknya. Tapi Pak Lutfi sendiri tak suka ngaji. Gak suka Pak. Nah, maka dari itu memang di sini kan nunggu tahlil kalau ngaji. Jangan Pak, ya kan malah meninggal. Jadi yang terpenting adalah jenengan ini adalah jadikan diri jenengan ini baik dulu. Jadi jika jenengan ingin memberikan sesuatu kepada anak-anak itu bisa mudah menerima. Kalau jenengan dasarnya ini ngasih contohnya buruk, ya jenengan ini kepingin anaknya nurut ke jenengan, tapi jenengan sendiri ini memberikan contoh yang tidak baik, ya susah Pak ya. Jadi memang kita dasarnya sebagai orang tua itu harus kita perbaiki dulu apa yang ada pada diri kita, ya. Mungkin itu
Iya Pak. Ya. Mulai pencairan ketiga saya berubah Pak. Mulai pencairan ketiga. Ya, Sudah berubah. lewat ini, Oh. sudah pencairan yang keberapa. Jadi saya harap kita semua yang ada di sini bisa memperbaiki diri terus ya agar lebih baik supaya kita nanti menjadi orang tua yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Iya Pak. Jangan lupa bulan depan kita pertemuan lagi. Ini Pak Denny ini baru hadir. Ayo Pak Denny, ayo masuk. Nah, Pak Denny nanti materinya ditanyakan ya sama teman-temannya. Ingat, Ya, pertemuan ya, bulan depan kita seperti biasa ya, kita lakukan pertemuan seperti ini. Ayo Pak Denny sini. Pending saja Pak Denny. Ya. Pak Denny, kalau 1, 2, 3 tidak hadir, bantuannya Dikasihkan. Oh, dikasihkan, bukan dipending. Kongres. Ya, Pak Denny lebih hati-hati ya. Pak Lutfi, terima kasih sudah selalu hadir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut bulan depan. Jika ada salah-salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin bisa ditutup doa oleh Pak Lutfi, monggo. Ya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Amin. Nih. Masih. Saya tutup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.